ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya memberi kesempatan Bapak Ibu merenung seketika. Bereskan hatimu, bereskan pikiranmu. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya beri kesempatan beberapa menit untuk masing-masing merenung kebaikan Tuhan, merenung semua yang Bapak Ibu lakukan, dan minta pengampunan. Minta Tuhan layakkan Bapak Ibu untuk menerima perjamuan kudus. Dan anak-anak kita juga yang akan makan dan minum ini, hidup mereka diberkati Tuhan, dan mereka tidak menjadi anak-anak yang bandel, tapi Tuhan memberkati mereka sampai mereka mencapai kehidupan yang lain. Dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah sebuah perjamuan yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan Yesus akan mengalami Tuhan ditangkap, disiksa sampai mati di kayu salib. Malam sebelum dia diserahkan, dia bersama dengan para muridnya, dia melakukan perjamuan. Dan itu sebabnya kita yang hidup di saat ini, kita lakukan perjamuan seperti ini. Tentu ini adalah sebuah perintah Tuhan, perintah Alkitab. Untuk itu saya perlu menjelaskan kepada kita apa makna perjamuan kudus bagi orang Kristen, bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Ada 4 makna perjamuan kudus yang harus kita pahami sebelum kita menikmati perjamuan kudus yang disiapkan. Yang pertama, perjamuan kudus adalah sebuah peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya minta tolong satu orang membaca 1 Korintus 11 ayat 24 sampai ayat 26. Saya minta satu orang dengan ikhlas membaca 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Silakan yang sudah menemukannya. 26. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu, jelas bahwa makna yang pertama, bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini, bahkan ada beberapa gereja melangsungkan kegiatan ini mengawali tahun 2024. Yang pertama, mengandung makna peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita sadari di zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tulah 1 sampai tulah ke-9 tidak menggetarkan Firaun. Pada tulah ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa, suruh orang Israel potong domba, dagingnya dimakan, darahnya dipercik di ambang pintu orang Israel, dan semua sulung manusia maupun binatang mati. Dan ketika
malaikat pencabut nyawa lewat, ya, setiap anak-anak Tuhan yang ambang pintunya ada percikan darah domba lewat, dan itu yang disebut pesta. Dan orang Yahudi, ya, memperingati sebagai sebuah, ya, ritual tentang kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Nah, itu adalah lambang atau sebuah imajinasi tentang domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus Kristus harus menanggung dosa kita, dia harus mati di kayu salib, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya habis. Nah, itu, ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga, ya, kalau kita biasa melakukan upacara yang disebut Paskah, ya, Pesa, itu melewati, artinya malaikat pencabut nyawa, dia melewati rumah yang ambang pintunya ada percikan darah anak domba. Nah, itu darah binatang, tapi Yesus Kristus adalah domba agung. Amin, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa Bapak Ibu dan saya. Sehingga roti itu melambangkan tubuh Kristus, darah Kristus melambangkan anggur melambangkan darah Kristus. Itu di masa perjanjian lama dan orang belum melakukan itu secara eksplisit, tapi saat ini Alkitab mengatakan, ya, roti ini adalah benar-benar tubuh Kristus dan anggur ini adalah benar-benar darah Kristus. Itulah iman kita. Jadi makna yang pertama adalah peringatan kematian dan kebangkitan. Yang berikut, Bapak Ibu, bahwa perjamuan kudus adalah bukti keselamatan. Ya, nanti Bapak Ibu baca di Yohanes 6, ya, mulai dari ayat 48 sampai ayat 58 dan seterusnya. Bapak Ibu akan lihat bahwa roti di saat bangsa Israel di padang itu mana roti yang dari sorga yang Tuhan berikan, tetapi roti yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus, tubuhnya itu adalah roti yang benar, ya. Darahnya itu adalah benar-benar, ya. Anggur itu adalah benar-benar darah Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga iman kekristenan, ya, kita memang di sini tidak melakukan setiap saat, tapi saya percaya, ya, pengakuan iman rasuli itu menjadi acuan. Aku percaya pada Yesus Kristus, ya, dan seterusnya sampai pada kematian, kebangkitan, dan dia menyiapkan kehidupan yang kekal. Jadi perjamuan kudus di samping bermakna bahwa kita melakukan ini sebagai bagian dari peringatan kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita percaya di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, perjamuan kudus adalah persekutuan orang-orang percaya. Tolong dibuka 1 Korintus 10 ayat 16-17. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Tolong satu orang baca. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Ya. Amin. Amin. Bapak Ibu, itulah persekutuan dengan Kristus. Jadi cawan minuman di atasnya kita ucapkan syukur, roti yang dipecah-pecahkan, atau roti yang kita lakukan di zaman modern, satu dos, kemudian dibagi-bagi, ya. Nah, ini adalah lambang dari sebuah persekutuan. Dan ketika kita melakukan itu, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Di dalamnya ada anggota-anggota. Jadi banyak anggota tapi satu tubuh. Seperti tubuh ini ada kepala, ada mata, hidung, telinga, kaki, tangan, setiap fungsi-fungsi yang ada ini, tapi dia berada dalam satu yang namanya tubuh. Itulah gereja kita. Amin, Bapak Ibu.
Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan perjamuan kudus mengandung pengertian ada pengharapan, ya, pengharapan akan, ya, kehidupan kelak. Yesus sebelum dia meninggalkan para murid, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia katakan, aku pergi, aku siapkan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi supaya, ya, pada saat aku kembali, aku menjemput kamu, ya, kamu punya tempat sudah disiapkan. Tapi kalau kita, ya, mendengar firman tadi, benar, semua orang yang percaya Yesus Kristus, dia pasti masuk surga. Tetapi ada sejumlah persyaratan yang harus dia lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, supaya mahkota yang diterimanya itu adalah mahkota berdasarkan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai tanda bahwa kita telah dimerdekakan, diselamatkan, maka kita lakukan itu. Itu sebabnya kita lakukan dengan segenap hati, dengan keikhlasan, tanpa ada paksaan, memberi dengan sukacita, ya, kita lakukan sesuatu, hati kita jaga, sebagaimana Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini harus kita jaga. Itu sebabnya setiap kita yang mau makan perjamuan, pastikan hati kita bereskan, hidup kita bereskan, kita berdoa, kita minta supaya hati ini Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Pikiran ini Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, supaya pikiran kita, hati kita, hidup kita perbaharui. Dan pada akhirnya janji firman Tuhan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru, itu akan terwujud lewat apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Dan ingat, perjamuan kudus adalah deklarasi, sebuah pernyataan iman kepada dunia bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa kita. Amin. Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kita ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Mari, hidup ini hanya sementara. Ketika kita masih diperkenankan hidup di tahun 2024, kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Sudahi segala sesuatu yang terjadi, ya, itu anggap saja Bapak Ibu belum dewasa. Hari ini Bapak Ibu didewasakan lewat kebenaran firman, Bapak Ibu dimerdekakan lewat perjamuan kudus, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Kewarganegaraan kita adalah ganda. Di dunia ini warga negara Indonesia, tetapi sesungguhnya warga negara kita adalah warga negara sorga. Sehingga Bapak Ibu percaya atau tidak, DNA kita adalah DNA Yesus Kristus, darah kita adalah darah Yesus Kristus. Amin. Itulah iman. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian untuk kita datang pada persiapan untuk masuk pada perjamuan. Silakan. Yahweh, sungguh tak terbukti.